Sudah bisa nampak? Sudah terlihat, dokter. Bentar, saya coba cek slideshow-nya. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Teman-teman sekalian, eh, sudah diperkenalkan nama saya. Bolehkah teman-teman memberikan sebuah interaksi sedikit kepada saya setelah mengenal CV saya? Eh, Tolong tulis di chat kalau Anda bisa berhitung. Berapa tahun saya menyelesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran? Boleh di-share di chatnya sebelum kita melanjutkan. Ada yang volunteer untuk menyampaikan? 8 tahun. Terima kasih Dokter Andi. Aduh, saya dapat juga akhirnya teman nih, Dokter Andi. Ya, betul sekali. Jadi kalau program sekarang menjadi sekolah kedokteran itu cuma 6 tahun, ada yang cuma 5,5 tahun, saya 8 tahun. Karena 1 tahun saya tidak naik di tingkat 2, gara-gara harus menghafal anatomi gitu ya. Baik, terima kasih. Pada waktu itu saya harus apa namanya belajar selama 8 tahun. Programnya 7 tahun. Terima kasih Dokter Adi. Sampaikan pada siang hari ini adalah tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Ada buntutnya melakukan pencegahan HIV di tempat kerja. Nah, saya mau tanya dulu sama Muti, apakah grup B ini juga mendapatkan paparan tentang HIPS di awal dari Dokter Vincent? Sudah, dokter. Muti, udah ya, oke. Baik, Sudah. berarti kalau gitu saya cuman akan lewatin sepintas aja, melewati sepintas aja bahwa ini adalah tentang hipercase-nya, eh, higiene perusahaan ekonomi dan kesehatan, tapi tolong lihat yang paling bawah ya. Jadi eh, konteksnya hipercase itu adalah tempat kerja. Nah, kalau saya lihat daftar peserta di grup B ini, banyak yang atau sangat sedikit yang pernah atau sudah terpapar di tempat kerja. Tapi menurut saya it doesn't matter. Kenapa? Karena sebenarnya Anda itu ketika lulus sekolah gabung di sebuah organisasi, apapun itu tempat kerjanya, organisasi kerjanya, Anda sudah berada di tempat kerja. Bahkan klinik Vaskes Pratama aja itu adalah tempat kerja. Jadi, Hipercase masih relevan dengan tempat kerja Anda, walaupun itu bukan korporasi atau bukan pabrik gitu ya, kira-kira begitu. Baik. Nah, teman-teman sekalian, ini just a review. Tolong diperhatikan dari A sampai L. Menurut teman-teman, yang sangat lekat dengan pekerjaan kita sebagai dokter, itu yang mana? Silakan di chat dari A sampai L, yang mana yang menurut sejawat sekalian yang paling relevan dengan kerja Anda sebagai dokter, atau yang paling sering atau yang paling kental lah gitu. Boleh tolong di chat sebagai bagian dari interaksi kita? Thank you. Sudah ada yang menjawab. Baiklah. A, G, oke. Pertolongan pertama, yes. Pemeriksaan kesehatan. Ada lagi? Boleh lebih dari satu ya. Terima kasih Dokter Ramadan, Dokter Felicia. Silakan di chat. Wah, sudah banyak sekali yang masuk. Ada AFG, ada AFGH. Oke. AFG, terima kasih. Jadi pencegahan pengobatan, pertolongan pertama, pemeriksaan kesehatan. Terima kasih teman-teman sejawat sekalian. Ada yang ditambah dengan pendidikan kesehatan. Nah,
bolehkah sekarang saya beranjak ke topik yang akan kita bahas sekarang ini? Menurut teman sejawat sekalian, untuk ngomongin soal promosi kesehatan, itu komponen yang mana yang paling kental? Silakan dicek. Komponen H. Oke, komponen H, Dr. Sheila sudah memberikan respon. Ada yang punya pendapat lain? Dr. Muhammad bilang komponen A. Komponen HI, pendidikan dan memberi nasihat. Yes, thank you. HI, terima kasih. Jadi, pendidikan kesehatan dan memberikan nasihat itu yang paling kental dengan promosi kesehatan. Nah, pertanyaan saya satu lagi nih. Menurut Anda, dari A sampai L, yang paling susah buat seorang dokter kerjakan, itu yang mana? Boleh share lagi, satu pertanyaan lagi? Dari A sampai L, yang paling susah buat seorang dokter, itu melakukan yang mana? Mungkin E, pembinaan pengawasan, ada yang bilang K, ada yang bilang I, ada juga yang E, pembinaan dan pengawasannya. Tapi di K juga ada pembinaan pengawasannya. Nah, kalau yang di K itu untuk yang mempunyai kelainan tertentu. Makasih banyak. Ada yang C, pembinaan dan pengawasan juga. Tapi pembinaan pengawasannya terhadap lingkungan kerja, gitu ya. Uh, terima kasih. Nah, teman-teman sejauh sekalian, kita akan bahas. Oh, ada yang B. Baik, ada yang B, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian kerja. Oke, penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. Iya, kalau harus direlokasi ya Anda harus memberikan advice ya. Thank you, makasih. Nah, kita akan bahas ini tentang promosi kesehatan. Supaya Anda punya perspektif, mari kita lihat dulu secara teoritis. Kira-kira beginilah, teman-teman sekalian. Jadi, ini adalah sebuah proses memampukan. Jadi kalau kita ngomongin promosi, bukan status ya, tapi proses, artinya ada yang harus dikerjain. Jadi proses memampukan masyarakat dan individu untuk meningkatkan kendali atas kesehatan dan derajat kesehatannya. Nah, cuman kalau sudah ada, kalau tadi ya, meningkatkan kemampuan individu kan berarti unsurnya adalah unsur pendidikan atau unsur edukasi ya. Tapi kalau sudah ada promosi, maka Anda nggak bisa cuman cuap-cuap saja. Anda harus mencari pijakan supaya apa yang Anda cuap-cuapkan itu dikerjakan. Nah, kalau Anda ada di organisasi, maka backup yang Anda bisa gunakan untuk menyebabkan hasil edukasi Anda berhasil guna, ya Anda harus punya pijakannya adalah policy atau kebijakan. Jadi kalau mengedukasi itu mengedukasi kepada banyak orang, tapi kalau meminta organisasi membuat kebijakan, berarti kan Anda harus mengedukasi manajemen supaya manajemennya mau mengeluarkan kebijakan. Nah, mungkin ini komponen yang paling susah. Kenapa? Karena kalau dokter itu, kalau cuma edukasi aja di tempat praktek bisa. Disuruh ngomong ke orang banyak, itu bisa. Tapi kalau nyuruh manajemen suruh bikin kebijakan, nah itu yang bagian kesusahannya. Nah itu yang kita akan pelajari dalam proses membuat promosi kesehatan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah model yang diteorikan oleh Beati tentang proses promosi kesehatan.
Saya akan mulai dari yang paling atas, namanya otoritatif. Anda seorang dokter di training bertahun-tahun untuk membuat resep dengan otoritas yang sangat tinggi di dalam ruang praktek sangat private. So, Anda bisa membuat seorang individu tidak punya pilihan lain, harus ikut apa kata Anda. Walaupun di sini disebutkan otoritas Anda sebagai dokter kepada individu yang sebelah kiri ini adalah health persuasion, but kebanyakan dari kita lebih banyak prescription. Baik, itu satu hal. Tapi sekarang Anda juga bisa mengembangkan kemampuan negosiasi. Turun ke bawah dari otoritas menjadi negosiasi. Mau menginfo individu, bedanya atau persuasion. Tadi kita sudah bilang, si individu itu nggak bisa menolak karena Anda punya otoritas. Tapi kalau yang di bawah, personal counseling, Anda nggak bisa menggunakan otoritas Anda sebagai seorang dokter. Preskripsi Anda nggak bisa dipakai. Jadi gimana caranya? Namanya counseling, pasien bukan mendengarkan apa kata Anda, tapi pasien mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Anda, lalu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab sendiri oleh pasien, lalu si pasien tiba-tiba menjadi klik, aha, iya saya kayaknya problemnya di situ, saya harus begitu, kira-kira begitu ya. Jadi personal counseling, Anda sebagai dokter tidak boleh memberikan preskripsi, tetapi Anda harus mengembangkan kemampuan bertanya supaya pertanyaan-pertanyaan yang ada si klien itu yang dibilang personal counseling. Oke, so itu model kalau Anda seorang otoritatif atau Anda seorang yang berada di organisasi, Anda nggak bisa menggunakan private room. Anda harus menggunakan organisasi itu, orang-orang yang ada di organisasi itu sebagai target pekerjaan promosi kesehatan Anda. Jadi Anda sekarang geser yang ke kanan. Anda harus memberikan promosi kesehatan kepada kelompok orang, kolektif. Nah, kalau Anda menggunakan pola sebagai seorang dokter yang punya otoritas kepada kelompok orang, Anda nggak punya cara lain. Anda harus minta dasar legislatifnya, dasar peraturannya. Nah, untuk bisa punya dasar peraturan ini, Anda harus PDKT sama manajemen. Supaya apa yang Anda katakan, itu ada dampaknya. Lalu di mana unsur negosiasinya? Kalau tadi kan otoritas tuh, Anda meminjam otoritas manajemen supaya manajemen membuat legislatif, membuat peraturan, membuat kebijakan. Nah, kalau yang di bagian bawah, Anda negosiasi. Cara bernegosiasi, Anda masuk ke dalam komunitas, Anda ngopi, Anda ngerokok, Anda berdialog, lalu Anda tiba-tiba bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan jawaban, dan jawaban itu menimbulkan sebuah aha moment dari si kelompok orang itu. Iya ya Pak Dokter, kita kan harusnya bikin kayak gitu ya. Itu namanya community development. Jadi si komunitas pekerja itulah yang tiba-tiba merasa punya willing, punya kemauan, punya keinginan untuk berubah, untuk mengalami sebuah promosi. Guys, itu menurut matriksnya. Tapi kalau kita mau bikin daftarnya, kira-kira promotion itu kira-kira ada 4 yang begini nih. Jadi Anda harus melakukan konseling pribadi. Itu di ruang praktek bisa. Ya. Konseling pribadi berarti ada namanya konseling. Anda nggak boleh preskripsi ya. Gitu ya. Anda harus menggunakan pertanyaan. Anda bisa memberikan persuasi kesehatan. Kalau itu di individu, Anda bisa di ruangan juga preskripsi. Tapi kalau itu di kepada orang banyak, Anda bisa bikin
TikTok, bisa bikin sosial media, monolog kan, nggak ada dialog kan, tapi Anda sudah memberikan preskripsi. Nah, kalau tindakan legislatif, Anda harus mengusulkan kebijakan. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pengembangan masyarakat. Guys, ini adalah penyakit dokter. Di training bertahun-tahun untuk punya power menggunakan preskriptif. Kalau dia masuk ke dalam pengembangan masyarakat, dia biasanya tumpul. Kenapa? Karena kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi. Oke, baik. Saya akan lanjutkan sekarang. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi proses melakukan promosi kesehatan. Tapi saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa promosi kesehatan itu bisa merupakan suatu state, suatu keadaan. Keadaan dari apa? Keadaan derajat kesehatan seseorang atau sekelompok orang. Dari sakit menjadi sehat dan menjadi bugar. Jadi, promosi kesehatan itu bisa mempertontonkan status kesehatan sesaat. Apakah statusnya sakit atau statusnya sehat atau statusnya bugar. Fitness itu bugar. Itu adalah sebuah rentang yang Anda sebenarnya bisa lakukan intervensi. Tentu saja kalau dari sakit ke sehat Anda harus menjadi seorang dokter, mengobati, merehabilitasi. Tapi kalau dia sudah sehat, supaya jangan sakit ya Anda harus melakukan upaya-upaya pencegahan, mempromosikan gaya hidup sehat, memperkenalkan gaya hidup sehat. Nah sekarang gimana caranya supaya dari sehat bisa menjadi fit? Itu yang akan kita bahas berikutnya. Tapi buat apa ya? Kalau dunia kerja itu harus fit. Ini ada daftarnya. Buat kerja, buat produktif, buat ngadepin stres, buat keadaan emergency, buat berargumen dengan manajemen atau SPSI kalau Anda punya SPSI. Atau untuk kejar kereta api misalnya kalau atau kejar deadline. Atau Anda perlu punya energi untuk bisa kalem, tidak marah-marah, tidak terlalu tipis telinganya, dan tidak terlalu mudah Anda melontarkan kata-kata kasar. Itu perlu energi. Itulah namanya bugar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, eh, kalau Anda pengen tahu sebagai seorang dokter bahwa seseorang itu statusnya sakit, Anda pasti piawai. Dari tanda vital aja Anda sudah bilang, ibu sakit, ibu demam, pasti tahu. Tapi kalau Anda bilang mau sehat, nah ini yang tadi sudah didedahkan di atas waktu di daftar pendahuluan. Anda harus melakukan kegiatan-kegiatan check up. Mari kita lihat. Nah, jadi orang sehat itu nggak punya penyakit. Parameternya, Anda name it, mulai dari tanda vital sampai dengan pemeriksaan laboratorium, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau promote dia, Anda ingin upayakan, Anda promosikan dari sehat menjadi bugar, maka Anda perlu punya juga parameter-parameter yang lain. Karena sebenarnya orang yang bugar itu punya ketahanan untuk tidak jatuh sakit. Orang bugar itu umumnya parameter-parameter sehatnya itu jauh lebih baik. Jadi kalau Anda ditanya apa parameternya, ayo kita lihat. Ini kira-kira parameter bugar yang Anda perlu cari tahu. Anda perlu lakukan. Jadi medical check up saja, kalau Anda cuma mau tahu sehat, Anda bisa lakukan ini. Tekanan darah, Anda sudah bisa, oh ibu normal. Kolesterol, oh ibu normal. Tapi kalau Anda udah bilang, mau bilang bugar, Anda mesti punya data, misalnya cardiovascular endurance, muscular strength atau endurance,
flexibility, tubuhnya ya, body composition, tubuh dari si orang itu, dan keterampilan-keterampilan yang lain yang barangkali akan berguna untuk dia perform pekerjaannya. Misalnya balance, koordinasi, agility, kecepatan, speed, atau power, atau reaction time. Jadi Anda sudah bisa lihat sekarang kalau kita cuma mau ukur aja reaction time, ditanya, Mas, hari ini suhu ruang berapa? Dia responnya lambat, berarti dia nggak bugar. Oke? Nah, saya minta volunteer untuk kasih respon dan tulis di chat untuk melihat kekuatan otot yang Anda bisa lakukan di tempat Anda, organisasi Anda, kira-kira apa yang mau Anda lakukan. Silakan. Please contribute. Tes apa yang mau Anda lakukan untuk melihat kekuatan otot? Ada yang punya ide? Boleh tolong di chat? MMT, treadmill test. Saya cuma minta data kalau Anda mau tes muscular strength. Thank you Dr. Ramadan. Thank you Dr. Muhammad Kamaludin. Ada lagi yang punya ide? Saya mau ngetes nih orang ini kekuatan ototnya oke nggak gitu. Tes apa yang mau Anda lakukan? Ada lagi? Ini biasanya kaum pria suka dimintain tolong oleh perempuan nih. Karena dianggap kaum perempuan tidak punya kekuatan otot. Punya ide? Silakan di chat. Baik. Sesederhana membuka tutup botol. Itu adalah kekuatan otot genggaman kita. Kalau kita nggak latih, maka sekedar membuka tutup botol aja kita nggak mampu. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, satu lagi saya mau tanya Anda. Tes apa yang digunakan untuk melihat komposisi tubuh? Tolong dituliskan di chat. Boleh ada volunteer? Tes untuk melihat komposisi tubuh? Yes, terima kasih Dokter Ramadan. Bukan body mass index, tetapi body composition analyzer. Ya, jadi kalau Anda ditimbang, lalu kemudian Anda diukur, maka hasil timbangan itu akan keluar data. Oh, lemak kamu sekian persen. Oh, mineral kamu sekian persen. Oh, eh, otot kamu sekian persen. Itu komposisi tubuh. Ya. Jadi komposisi tubuh itu ada air, ada mineral berarti tulang, dan ada lemak. Dasarnya adalah pemeriksaan bioelectric impedance. Nah, ini sekarang alat-alat itu sudah tersedia. Jadi kalau Anda bawa alat itu ke tempat Anda kerja, suruh orang-orang itu untuk ukur,
body komposisi tubuhnya, Anda sudah bisa bicara sebenarnya. Mas, persen lemak kamu 30% ya. Berat kamu 60 kilo. Sekarang kalau 30% dari 60 kilo berarti 20 kilonya adalah lemak semua. Kira-kira seperti begitu. That's very powerful kalau Anda mau cerita tentang komposisi tubuh. Baik, tadi Dokter Amara sudah bilang ada treadmill. Treadmill test itu untuk melihat cardiovascular endurance. Oke. Nah, kalau yang agility berarti ada kelincahan, koordinasi, berarti Anda cuma suruh berdiri saja satu kaki, matanya ditutup, dia masih bisa atau enggak. Whatsoever, Anda bisa lakukan itu. Nah, ini yang di bawah itu ada beberapa measurement yang Anda juga bisa gunakan sebagai parameter untuk melihat bugar. Percent fat, tadi udah disinggung, adanya di body composition. VO2 max, adanya di cardiovascular endurance. Strength test, adanya di muscular strength atau endurance, muscular endurance. Range of movement, Anda bisa lihat di balance sama di flexibility. Kalau range of movement yang dia nggak bisa putar tangannya 360 derajat, baunya 360 derajat, ya berarti dia tidak cukup bugar. Oke, baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Nah, supaya Anda terinspirasi untuk bisa mengarahkan tubuh Anda atau tubuh klien pekerja Anda ke arah bugar atau fit, Anda bisa memonitor karena parameternya jelas. Akurasinya juga lumayan, tapi Anda perlu memutuskan untuk diri Anda dengan proaktif, saya mau lebih bugar. Kalau Anda sendiri sebagai dokter yang berusaha untuk mempromosikan orang menjadi bugar, Anda tidak tampak bugar, komposisi tubuh Anda terlalu banyak fatnya, pasti tidak bugar. Ngomong apapun Anda nggak akan didengar. Mungkin ini adalah bagian yang juga sama sulitnya buat para dokter yang sudah terlanjur menjadi tidak bugar kalau mau mempromosikan kesehatan untuk menjadi bugar di tempat kerja atau di populasi masyarakat kerja akan mengalami kesulitan. Baik, teman-teman sekalian. Itu adalah topik pertama tentang promosi kesehatan. Nah, sekarang saya mau aplikasikan upaya promosi kesehatan ini dalam konteks mencegah HIV di tempat kerja. Oke? Nah, supaya kita punya understanding yang sama tentang HIV, saya yakin Anda sudah terpapar, tapi saya mau putarkan sebuah video dan mudah-mudahan dengan video ini kita punya perspektif yang sama dan waktu kita nanti melanjutkan pembahasan di bagaimana pencegahan HIV di tempat kerja, Anda punya perspektif yang kira-kira konteksnya masih relevan. Saya stop dulu, saya mau masuk ke video ini. Oke. Tolong saya dikasih tahu jika Anda tidak bisa mendengar suaranya. Oke ya, saya mulai. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV,
HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi risiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik kita. Menurut teman-teman sekalian, dalam konteks tugas dokter melakukan promosi kesehatan buat mencegah HIV di tempat kerja, bolehkah Anda merespon apa yang paling susah untuk melakukan promosi kesehatan pencegahan HIV di tempat kerja buat kita sebagai seorang dokter? Tolong dicek. Anjuran tes HIV, yes. Apalagi? Ada lagi? Terima kasih Dokter Ramadan. Mengimplementasikan hasil edukasi, oke. Menggunakan kondom, oke. Yang paling challenging untuk kita bisa berupaya melakukan promosi pencegahan HIV di tempat kerja. Ada lagi? Ada lagi yang punya ide lain? Please share. Terima kasih Dokter Adi, Dokter Tavana. Ada lagi yang lain? Please. Dan ternyata dari semua kegiatan yang terkait dengan pencegahan HIV di tempat kerja, oke, sorry, ada lagi. Kejujuran, kemauan untuk konsul karena stigma yang melekat. Terima kasih Dokter Dinda. You hit the right topic that I would like to continue this session karena memang problem stigma ini adalah problem yang paling susah ditembus selama orang-orang yang kita mau edukasi, masyarakat pekerja yang mau kita edukasi, manajemen kita ya tempat kita bekerja masih punya stigma, maka upaya-upaya promosi kesehatan mencegah HIV di tempat kerja seringkali buntu. Kenapa? Karena stigma itu selalu menganggap seseorang atau sesuatu itu layak dipermalukan atau tidak disukai. Apa contoh-contohnya? Yuk kita lihat.
Orang gangguan mental dicap gila. Bagaimana orang yang dicap gila, kurang beriman atau tidak bersyukur, akan ada yang menolong lah. Sekarang otoritas agama aja bisa tidak mau menolong gitu. Ah, jangan ditolong, orang itu mah nggak ada imannya. Nah, susah kan? Oda dilabel tidak bermolar. Kalau Oda dilabel tidak bermolar, maka orang-orang Oda itu akan tidak mau melaporkan diri. Orang Oda dianggap promiscuous, dia bisa dianggap tidak layak untuk dilakukan pertolongan. Penderita kusta misalnya. Orang melabel penderita kusta sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Dan kalau Anda lihat sejarah agama, kutukan itu kan sesuatu yang, kalau udah sesuatu yang sifatnya Tuhan, itu biasanya ada kaitannya sama agama. Dan agama Kristen itu punya dosa yang sangat besar, karena dia punya kebaktian yang membuat seorang menderita kusta menjadi orang yang sudah mati. Dunia Islam juga sama. Ada hadis yang bilang bahwa kalau kamu lihat kusta, larilah seperti melihat singa gitu. So, itulah namanya stigma. Perempuan childless bisa dilabel sebagai orang yang egois, melawan kodrat. Anak berkebutuhan khusus itu bisa dilabel loh. Anak berkebutuhan khusus nggak bisa masuk ke sekolah umum karena dianggap akan menghambat proses pendidikan. Jadi dia selalu didiskriminasi karena stigma itu. Udahlah, nggak usah ngomongin soal LGBTQ plus, dianggap rusak moral, biasanya kita nggak perlu tolong. Teman-teman sekalian, efek buat stigma ini apa? Orang menjadi malu. Kalau orang malu, boro-boro mau meriksa. Orang mengisolasikan diri, tapi juga sosial bisa mengisolasikan orang itu. Jadi isolasi sosial membuat rumah kusta misalnya, membuat rumah singgah HIV, itu adalah salah satu contoh pengucilan sosial yang kita sendiri nggak pernah sadar bahwa orang-orang itu sebenarnya sedang dilokalisir gitu ya. Itu akan memperburuk kondisi psikologis mereka. Belum lagi diskriminasi struktural. Kalau zaman dulu orang PKI itu sudah dikasih tanda KTP-nya itu sebagai orang yang terindikasi atau terlibat partai terlarang gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakannya juga bisa menjadi secara struktur menjadi salah. Dan yang berikutnya adalah stigma terhadap diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berharga. Jadi orang-orang yang sudah pernah HIV positif, walaupun dia dibilang sudah diobatin, masih bisa umur panjang, itu mau masuk ke dunia kerja itu susah. Baik, teman-teman sekalian. Kira-kira itu problem-problem stigma, dan saya ingin Anda untuk melihat apa yang diamanatkan oleh organisasi internasional labor, karena ini nyangkut kerja, itu apa yang disyaratkan untuk melakukan pencegahan di tempat kerja supaya Anda bisa punya understanding yang baik. Tapi sebelum ke situ, saya ingin ajak Anda untuk berinteraksi kembali. Tolong, menurut Anda, tulis di chat, menurut Anda, apakah melakukan pemeriksaan HIV sebagai syarat medical check-up prakerja boleh atau tidak boleh? MCU ada komponen HIV untuk masuk kerja, boleh atau tidak boleh? Boleh tolong dicet? Dokter Ramadan bilang boleh, Dokter Tafana boleh bilang boleh, Dokter Sa'za bilang boleh. Baik, terima kasih. Kita lihat ya, menurut rekomendasi ILO, Dokter Kamaludin bilang boleh aja. Mari kita lihat sekarang. Menurut rekomendasi ILO, saya stop di sini dulu, saya pindah ke yang berikutnya. Oke. Tar, 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 tar. Ini saya harus. Oke, sorry, 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 sorry. Bentar ya.
Saya harus juggling soalnya. Oke. Nah, ini dia. Baik. Ya. Nah, sudah bisa lihat? Dokter Dina, terima kasih. Boleh bila diperlukan, tergantung posisi pekerjaannya. Luar biasa, thank you untuk respon Anda. Anda benar-benar sudah berkontribusi. Tapi Dokter Muhammad Todi bilang tidak boleh. Boleh dengan informed consent. Oke, thank you. Dokter Todi, ini jawabannya. Ada butir nomor 6 dari rekomendasi ILO tentang pencegahan HIV di tempat kerja, larangan screening penyaringan HIV baik untuk kepentingan rekrutmen maupun untuk promosi kerja. Jadi tadi Dokter Todi sudah bilang boleh kalau ada informed consent. Tes ini harus bersifat sukarela dan orang yang bersangkutan harus mengiyakan. Dan kalau nggak mengiyakan, dia nggak boleh dipaksa. Ya, mari kita lihat berikutnya supaya Anda punya perspektif yang lain. Ini dia. ODA tidak diwajibkan memberitahu statusnya kepada perusahaan. Jadi hasil tes itu bersifat rahasia. Jadi walaupun Anda meminta persetujuan informed consent, Anda punya kewajiban menjaga rahasia hasil yang positif tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Termasuk kepada HRD. Karena itulah pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda dipaksa untuk mendisclose, membuka hasil tes ini gimana? Anda nggak boleh lakukan itu. Tetapi secara organisasi tidak boleh juga kita melakukan tes. Jadi secara organisasi nggak boleh melakukan tes. Kalau mau lakukan tes dia harus ada informed consent, dia harus terima dan hasilnya nggak boleh diberitahukan kepada orang lain. Jadi Anda yang bertanggung jawab. Ini menjadi problem buat kita sebagai seorang dokter yang bekerja di organisasi, lalu kemudian ditanya, kan kalau kita nggak tahu dia aman atau enggak. Kalau Anda sudah ditanya, kita nggak tahu dia aman atau enggak dia bekerja di sini, Anda tinggal pergi ke tadi video yang tadi. Yang mana sih yang menular itu? Gitu. Oke ya? Nah, status HIV tidak boleh menjadi alasan untuk PHK. ODA masih akan tetap sehat bertahun-tahun, apalagi dengan dukungan dan perawatan. Jadi kalau dia makan HRV terus-terusan, ya viral load-nya bisa rendah. Dia masih bisa bertahan. Cuman karena gara-gara stigma, orang jadi tahu dia status positif, lalu dikucilkan. Nah, itu kan jadi problem. Akhirnya orang itu pergi, mengundurkan diri. Kenapa? Karena nggak tahan. Oke. Baik, yang berikutnya adalah kepedulian dan dukungan. Jadi teman-teman sekalian, Anda sebagai orang yang bekerja di suatu organisasi apapun itu, setelah Anda tahu tentang hiperkes, Anda tahu tentang pencegahan HIV di tempat kerja ini seperti sekarang ini, Anda harus mempromosikan kepedulian dan dukungan. Itu kaidah yang nomor 10. Lengkapnya silahkan Anda baca, nanti saya sudah share sama admin. Apa saja yang 10 kaidah ILO itu. Jadi pertanyaan saya yang tadi, kita tidak boleh melakukan tes HIV. Nah, ini kaidah ILO ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. Jadi ada keputusan Menaker Trans tahun 2004 dan sampai sekarang masih berlaku, dan ini adalah kebijakan dari Kemenaker. Perusahaan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Anda sebagai dokter yang sudah mengikuti pelatihan ini dan Anda berada di organisasi itu, Anda wajib mempromosikan kepada manajemen tempat Anda bekerja untuk membuat kebijakan, mengkomunikasikan kebijakan
memberikan perlindungan tidak diskriminatif, dan menerapkan prosedur ketiga. Oke ya, saya lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini pasal 4. Pemerintah melakukan pembinaan program. Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, buruh itu juga melakukan secara bersama-sama. Dan pengusaha dilarang melakukan tes HIV yang digunakan sebagai prasyarat. Pertanyaan yang saya tadi kita lontarkan ke audiens, jadi Anda jangan, atau Anda harus mengingatkan organisasi, kita nggak boleh melakukan pemeriksaan tes. Tes HIV hanya dapat dilakukan oleh pekerja, terhadap pekerja kalau dia sukarela, dengan konseling dulu, dan hasilnya nggak boleh dikasih tahu. Oke, baik. Pasal 6 nih, informasinya, konselingnya, pengobatannya, perawatannya, ya nggak boleh dikasih tahu. Nah, problem Anda sebagai dokter yang ada di dalam klinik perusahaan seringkali harus memberi delegasi kepada perawat. Lalu perawatnya tahu ini obat buat HIV. Perawatnya lah yang ember. Jadi unit Anda yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kerja menjadi biang kerok atas bocornya informasi itu. Mudah-mudahan pengetahuan yang sekarang Anda sudah dapat bisa menggait Anda melakukan berikutnya. Teman-teman sekalian, ini adalah ujung dari kegiatan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. Berikutnya saya mau share sebuah cerita. Ini sebuah storytelling, real story, tapi Anda mohon perhatikan, dan di akhir cerita saya berharap Anda punya pertanyaan-pertanyaan. Kalau Anda tidak punya pertanyaan, saya yang akan nanya masih topik soal cerita itu. Baik, tempat saya bekerja, sebuah consumer goods, 8.000 karyawan, boardnya hanya 10, punya program HIV/AIDS di tempat kerja yang sangat clear seperti yang tadi sudah disyaratkan oleh Kemenaker. Ada kebijakan, tidak ada diskriminasi. Orang yang kena HIV diobatin. Orang yang diobatin dijaga kerahasiaannya. Dan nih, artinya semua peraturan ada di situ. Dan ini disosialisasikan. Hasil sosialisasi SPSI sangat mendukung. But one day saya tes kepada manajemen. Bapak-bapak, untuk membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan ini efektif di pabrik, di rantai produksi, saya ingin meng-hire seorang penderita HIV positif. Dan semuanya keberatan. Deadlock dong. Saya bilang, kamu berarti nggak konsisten sama kebijakanmu. Dan sangat klasik alasannya. Stigma. Tapi stigmanya menggunakan orang lain. Kalau nanti orang-orang di sekitar rantai produksi itu tahu bahwa dia penderita HIV positif, lalu semuanya pada pergi dan produksinya berhenti, gimana? Stigma kan? Padahal di floor, di SPSI, sudah clear, nggak ada masalah. Baik, pendek kata deadlock, saya harus mencari cara. Kembali lagi, upaya promosi kesehatan yang tadi, yang di atas tadi, yang BAT tadi. Tapi gimana caranya? Karena ini si manajemen masih punya stigma, tapi stigmanya berdasarkan understanding yang salah gitu. Jadi saya melakukan PDKT kepada pejabat tinggi di London. Saya bilang, kamu datanglah ke Indonesia, kamu pura-pura mau lakukan audit K3 karena HIV itu ada di dalam K3, maka kamu juga mesti datang ke klinik, pura-pura nanya program HIV K3 gimana gitu. Dia setuju, saya prepare di dalam. Saya meng-hire seorang penderita HIV positif, perempuan, anaknya juga positif, untuk mengelola data. Supaya dia bisa presentasikan pada waktu nanti si pejabat tinggi dari Inggris itu datang. Singkat cerita, kita semua dikunjungin, lalu kemudian board semua datang di ruang klinik itu, dan si perempuan yang di-hire HIV positif itu mencoba menjelaskan. Proses penjelasannya sangat smooth. Si pejabat tinggi Inggris bilang, saya bangga kamu sudah bisa mempresentasikan ini, dan saya appreciate kepada manajemen yang sudah bisa menyediakan program seperti ini. Kami ingin tiru
program yang ada di sini di tempat-tempat lain. Oke, itu statement dari si pejabat tinggi dan saya bikin closing. Dan closing saya bilang, terima kasih Bapak-Bapak, tapi for your information, Ibu yang barusan menyajikan presentasi itu adalah HIV positif dan anaknya juga HIV positif. Dia menjadi HIV positif karena suaminya yang jangkis, tapi dia berani untuk declare bahwa dia positif. Dan saya dipanggil di sidang oleh board. Kita tadi salaman loh John. Gimana kita? Nah, disitulah saya bilang bahwa secara ilmiah salaman tidak menyebabkan apa-apa. Dan sejak itu board mengiyakan ada seorang penderita di lingkungan tempat kerja. Ya sudah, si penderita ini, perempuan yang HIV positif ini melanjutkan pekerjaannya sebagai konsultan. Itu kisah ceritanya, silakan Anda punya waktu untuk bertanya kalau ada yang bertanya atau mau komen. Ada yang mau open mic, you are most welcome. Silakan. Sudah lewat 1 menit, kalau begitu saya yang ganti bertanya. Tolong dicek, menurut Anda, upaya yang saya lakukan di dalam storytelling itu berdasarkan 4 model proses health promotionnya Beati tadi, itu komponen yang mana yang saya lakukan? Please chat. Oh, sudah ada yang share. Terima kasih Dr. Muhammad Todi. Terima kasih Dr. Dinda. Promkes berulang, oke. Komplimen. Boleh dicek pertanyaan saya yang tadi? Dari 4 proses health promotion menurut Beati, langkah yang mana yang saya lakukan dengan storytelling cerita tadi? Pengembangan masyarakat, thank you Dr. Todi. Jadi masyarakat yang saya coba kembangkan itu adalah masyarakat manajemen, board. Karena masyarakat SPSI sudah menerima itu. Jadi saya mencoba mengembangkan understanding masyarakat board. Oke? Karena saya tidak berhasil mempreskripsi dia. Sudah ada kebijakan tidak efektif. Ya gimana caranya? Saya harus membuat si board itu punya experience. Experience-nya apa? Berjabat tangan. Saya tidak melakukan preaching kan? Saya tidak melakukan prescription kan? Saya tidak menitah-nitah dia dengan kekuasaan saya sebagai dokter. Tapi kemudian dia akhirnya mengalami dan dari pengalaman itu dia mengiyakan, oke, program ini boleh jalan. Teman-teman sekalian, sudah kurang 1 menit. Kalau masih ada yang mau ditanya, silahkan. Kalau tidak, saya kembalikan lagi ke Arifa Widya. Widya. Baik, dok. Bagaimana rekan-rekan dokter, ada yang ingin ditanya? Mungkin sambil menunggu izin untuk dokumentasi terlebih dahulu, dok. Boleh? Silakan Widya, silakan. Baik. Rekan-rekan dokter, kita akan dokumentasi untuk sesi ini. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, saya pamit ya, Widya dan Ya, teman-teman terima sekalian. kasih, Dokter Joni. Selamat melanjutkan puasa buat yang berpuasa. Terima kasih, Ya, Dok. 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 Izin untuk melanjutkan kegiatan kita untuk siang hari ini ada satu materi lagi, yaitu dari Balai K3, Ibu Rahmi Mulyani Agus
tentang iklim kerja panas di tempat kerja. Mungkin izin untuk menyapa. Selamat siang, Ibu Fahmi. Selamat siang, Mbak Arifia ya. Iya, selamat siang, Ibu. Izin untuk membacakan CV terlebih dahulu ya, Bu. Boleh silakan. Berikut CV dari Ibu Rahmi Mulyani Agus, SKM MKes, dengan telah menempuh pendidikan sarjana kesehatan masyarakat, peminatan kesehatan lingkungan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2010 hingga 2014, telah menempuh pendidikan magister kesehatan masyarakat, jurusan kesehatan lingkungan, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016 hingga 2019, dengan pekerjaan beliau saat ini menjadi staf Mutu ISO 17025 2017 di Balai Keselamatan Kesehatan Kerja Makassar pada tahun 2023 hingga sekarang pernah sebagai penguji keselamatan dan kesehatan kerja ahli pertama di Balai K3 Makassar pada tahun 2020 hingga sekarang, pengambil contoh uji pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja pada tahun 2018 hingga sekarang, dan sebagai pengajar pelatihan hiperkes dan kakak bagi para medis dan dokter perusahaan sejak tahun 2021 hingga sekarang. Mungkin berikut CV singkat dari Ibu Rahmi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Rahmi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Arifia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dokter. Selamat ini ya melanjutkan kembali materi kita pada siang ini. Selamat berpuasa bagi Bapak Ibu dokter yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan saya harapkan masih bersemangat ya Bapak Ibu dokter. Nanti mungkin karena materi kita terkait iklim kerja akan sedikit lebih teknis, tidak hanya kalau Bapak Ibu dokter familiar dengan faktor-faktor sebelumnya terkait kesehatan kerja, kita sedikit bergeser ke faktor-faktor terkait lingkungan kerja. Baik, saya izin untuk share screen. Oke, baik. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mbak Rivia. Saya izin kembali, nama saya Rahmi Mulyani Agus. Kita siang ini, Bapak Ibu Dokter, akan sedikit membahas terkait faktor fisika iklim kerja. Saya selaku penguji, eh, penguji K3 ahli pertama di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar saat ini. Dan saya akan mulai untuk efisiensi waktu. Nah, Bapak Ibu dokter, tadi kita mungkin di hari-hari sebelumnya atau di materi sebelumnya sudah banyak eh, menerima materi terkait faktor-faktor lingkungan kerja yang lain. Ini saya mengingatkan lagi ya Bapak Ibu dokter bahwa dalam Permenaker 5 tahun 2000 energi dan ekologi. Nah, faktor fisika dan kimia itu ada beberapa ya. Dan terkhusus untuk kali ini kita akan fokus kepada iklim kerja, khususnya iklim kerja panas, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh panitia untuk saya bawakan. Baik, jadi mungkin Bapak Ibu dokter bertanya-tanya nih, kenapa sih saya kan banyak ke kesehatan kerja, tapi kenapa sih saya harus banyak mengetahui faktor lingkungan kerja? Karena kita lihat ya amanat dari peraturan terkait K3, baik itu terkait kesehatan kerja, keselamatan kerja, ataupun terkait mungkin lingkungan kerja, bahwa seluruh apa
bagi pelaksana kesehatan kerja, dalam hal ini dokter dan para medis perusahaan, itu tetap harus mengetahui faktor-faktor lingkungan kerja. Kenapa? Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam deteksi dini dan diagnosis penyakit akibat kerja. Meskipun pada seperti kita ketahui ya, untuk penyakit akibat kerja, iklim kerja sebenarnya tidak termasuk dari penyakit akibat kerja yang sudah ditetapkan, hanya dia terkait dengan penyakit akibat kerja. Jadi dari beberapa poin memang lebih spesifik, itu kebanyakan tentang debu, tentang faktor kimia, ataupun dengan faktor fisika yang lain. Tapi untuk faktor iklim kerja biasanya berkaitan dengan, atau bahasa peraturannya adalah diduga PHK. Jadi ketika kita mengetahui faktor lingkungan kerja, itu akan memudahkan dalam penegakan diagnosisnya. Kemudian yang kedua, menentukan kelayakan kerja. Sebagaimana kita ketahui, ketika ada pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja, tentunya akan dibarengi dengan kondisi atau pemantauan lingkungan kerja di mana pekerja ini akan dipekerjakan. Misalnya ketika tenaga kerja itu memiliki riwayat hipertensi misalnya, kemudian secara ilmiah atau secara pengalaman-pengalaman teoritis, jurnal-jurnal menyebutkan bahwa ada pengaruh, misalnya iklim kerja panas atau panas berlebih dengan peningkatan tekanan darah, maka Bapak Ibu dokter bisa memberikan rekomendasi di mana sebenarnya pekerja ini bisa ditempatkan, apakah masih boleh ditempatkan dengan kondisi iklim kerja panas atau sebaiknya dipindahkan di area kerja yang lebih dingin suhunya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi pencegahan. Nah, apabila diketahui ternyata iklim kerja panas di suatu area kerja itu tinggi atau melebihi atau mendekati nilai ambang batas yang sudah ditentukan dalam Permenaker 5 tahun 2018, Bapak Ibu dokter bisa memberikan rekomendasi pencegahan berdasarkan aspek atau pendekatan dari kesehatan. Jadi eh, karena sudah tahu gitu ilmunya tentang lingkungan kerja, bisa memberikan rekomendasi pencegahan karena dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan tenaga kerja misalnya. Kemudian membantu dalam pengelolaan kesehatan mental. Jadi seperti kita ketahui, kesehatan mental sangat berkaitan dengan kelelahan dan kelelahan juga sangat berkaitan dengan iklim kerja panas. Nah, jadi bisa ditarik benang merah, Bapak Ibu dokter bisa membantu pencegahan atau apa ya, membantu dalam memberikan rekomendasi terkait kesehatan mental di tempat kerja. Dan yang terakhir tentunya terkait kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana sudah diamanatkan dalam beberapa peraturan, khususnya Permenaker 5 tahun 2018. Oke, saya akan berlanjut. Ini sedikit teknis ya, Bapak Ibu dokter. Jadi, kalau kita berbicara dengan iklim kerja, tentunya itu ada beberapa faktor yang membangun, atau istilahnya iklim kerja itu merupakan perpaduan antara suhu, kelembaban, cepat gerak udara, atau dalam hal ini biasanya kita artikan dengan percepatan angin, kemudian panas radiasi, dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Jadi ada suhu, kelembaban, kecepatan angin, panas radiasi, dan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja. Iklim kerja, kalau kita lihat dalam SNI 7061 tahun 2019, itu sudah disebutkan bahwa sebenarnya ada dua, iklim kerja panas dan iklim kerja dingin. Kalau iklim kerja panas, yang kita hitung adalah suhu basa alami, atau bisa suhu yang sering ditunjukkan oleh termometer ruangan ya, itu suhu basah alami, kemudian suhu kering, kemudian suhu bola. Kalau iklim kerja dingin, kita hanya mengukur suhu udara dan kecepatan aliran udara gitu. Jadi kalau iklim kerja dingin biasanya kita ukur di area cold storage misalnya, atau tempat pengolahan makanan misalnya. Terakhir saya di Java ya, mereka kan pengolahan makanan beku, makanan olahan,
maka suhunya harus dingin untuk mencegah perkembangbiakan bakteri. Nah, di situ ketika dilakukan pengukuran, maka yang kita ukur adalah suhu darahnya saja dan kecepatan aliran udara. Nah, iklim kerja panas itu sendiri itu ada dua juga, Bapak Ibu dokter. Jadi ada yang ISBB outdoor dan ada ISBB indoor. Kalau pekerjaannya terpapar matahari langsung, atau kalau diberikan batasan pengertian terpapar matahari langsung, artinya pekerja itu tidak ada sekat antara dia dan matahari, maka kita ambil pengukuran berdasarkan ISBB outdoor-nya. Tapi kalau misalnya ada sekat, katakanlah ada kanopi, misalnya meskipun dia area terbuka tapi ada kanopi, atau punya dinding tapi tidak punya pintu, misalnya punya atap, punya dinding, maka kita tetap mengukur secara ISBB indoor-nya. Itu masih terhitung dengan indoor. Jadi kalau outdoor itu betul-betul tidak ada sekat antara pekerja dan paparan matahari. Tapi kalau misalnya masih ada sekat, maka kita ukur adalah ISBB indoor-nya. Nah, untuk indikator pengukuran tadi sudah saya sebut juga ada suhu basah alami, suhu kering, dan suhu bola. Nah, alat ukur yang kita pakai yang biasanya kami para penguji gunakan adalah area heat stress monitor namanya. Kalau untuk iklim kerja dingin, biasanya kami gunakan termometer ruangan dan anemometer saja. Tapi kalau untuk iklim kerja panas, kita pakai namanya heat stress monitor. Ada 3 sensor, ada suhu bola yang bentuknya seperti bola, kemudian suhu basah, ada yang harus dijaga kelembabannya atau diberikan cairan tertentu, ada juga alat yang tidak usah diberikan cairan. Jadi ada 2 macam alat, ada 2 jenis heat stress. Kemudian ada yang bentuknya seperti apa ya, uliran, itu adalah suhu kering untuk sensor dari suhu kering untuk mengukur suhu kering. Nah, untuk pengukurannya sesuai SNI, Bapak Ibu dokter, kami biasanya disarankan untuk melakukan di 3 kali pengukuran selama shift kerja, atau di shift atau di bagian atau waktu kerja yang dirasa paling panas oleh pekerja. Misalnya karena ada eh, pekerjaan di area workshop misalnya, pekerja mengeluhkan panas itu ketika di antara pukul 11 sampai dengan pukul 1 siang misalnya, maka kami mengukur di area tersebut atau di waktu tersebut. Tapi ketika pekerjanya itu ada di ruangan ber-AC, misalnya cuman mengerjakan administrasi dan sudah punya AC sentral, punya apa ya, tapi ada tetap dikeluhkan panas, maka karena tidak bisa ditentukan di awal, di tengah, dan akhir shift untuk menentukan nilai ISBB-nya. Nanti ada perhitungannya tersendiri. Nah, alat ini disesuaikan dengan kondisi pekerja. Kalau pekerjanya duduk, maka kita pasang ketinggiannya sekitar 0,6 meter. Jadi, jika dia berdiri, kita pasang ketinggiannya sekitar 1 meter. Biasanya kami pakai tripod, pasang di tripod. Nah, kalau ada 2 macam alat juga, ada yang sifatnya digital dan konvensional. Kalau digital, dia sudah bisa menghitung dan merekam secara langsung, sehingga tidak perlu dicatat 5 menit, langsung dicatat 30 menit saja langsung ya. Misalnya dipasang jam 3, maka setengah 4 udah langsung dicatat nilai akhirnya. Tapi ada juga alat konvensional yang harus dicatat setiap 5 menit sebanyak 6 kali pembacaan, karena belum bisa melakukan perekaman data. Untuk aklimatisasi ya, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit, atau kalau mau maksimal diaklimatisasi hingga 30 menit. Kalau sesuai dengan kesepakatan kami ya, karena setiap balai itu biasanya berbeda atau setiap instansi punya kesepakatan sendiri. Biasanya ada yang 15 sampai dengan 20 menit. Tapi kalau
kami itu cukup 15 menit saja sudah dirasa sudah cukup untuk memulai melakukan pengukuran. Kemudian untuk eh, yang diukur lebih dari satu kali ya, misalnya diukur di awal, di akhir, di tengah shift, maka ditentukan rumus ISBB rata-rata. Jadi eh, atau ketika dilakukan pengukuran dengan alat konvensional ya, misalnya di 5 menit pertama nilainya berapa, 5 menit kedua nilainya berapa, maka harus ditentukan ISBB rata-rata menggunakan rumus ini. Mungkin ini saya tidak akan terlalu lama, Bapak Ibu Dokter. Cukup diketahui saja prosesnya ternyata, oh selama ini ketika ada data iklim kerja, prosesnya seperti ini. Kemudian kami masukkan ke dalam formulir, kami catat lokasinya, diukur di jam berapa, nilai suhu basa alaminya berapa, suhu bolanya, suhu keringnya, sumber panasnya apa saja, kemudian harus ada bertanda tangan, waktu juga tanggal ya, bertanda tangan yang melaksanakan siapa, kemudian kalau dia outdoor harus dicatat cuaca dan kelembabannya. Nah, setelah dilakukan pengukuran, biasanya ada namanya nilai koreksi, Bapak Ibu Dokter. Jadi, disesuaikan lagi dengan jenis pakaian kerja yang dikenakan oleh pekerja. Jadi, kalau pakaian kerjanya coveralls biasa ya, kayak apa ya, yang di coveralls di orang-orang safety misalnya ya yang biasa atau cuma pakai kemeja maka tidak ada nilai koreksi. Tapi kalau memang dia bahannya SMS propilen atau polyolefin atau misalnya dia pakai pakaian kerja dua rangkap misalnya pada saat COVID ya kemarin itu maka kita tambahkan nilai koreksi seperti yang tertera pada SNI ini. Begitupun dengan pakaian kerja yang kedap uap. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada yang misalnya memakai katakanlah dia pakai coverall tapi ternyata di dalam dia juga memakai pakaian kerja kemeja biasa ya. Maka itu tetap dinilai dengan pakaian kerja dua rangkap. Nah, yang perlu menjadi catatan, nilai koreksi ini tidak berlaku untuk pakaian dalam. Misalnya kalau bapak-bapak suka pakai kutangan ya, itu tidak dihitung sebagai pakaian kerja dua rangkap. Oke. Nah, setelah tadi kita ukur ISBB-nya, kita akan lihat nilai ambang batasnya atau TLV-nya ya, sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Nah, beban kerja ini juga ditentukan ringan sedang beratnya atau sangat beratnya itu dari eh, tingkat metabolisme atau pengeluaran energi atau laju metabolitnya. Nah, sebelum saya ke NAB-nya, mungkin sedikit saya akan memberikan gambaran terkait kategori laju metabolit. Nah, untuk menentukan laju metabolit ada dua. Yang pertama kita mengacu ke pedoman teknis Permenaker 5 tahun 2018 dan yang kedua kita mengacu ke SNI 7269 tahun 2009 tentang penentuan beban kerja berdasarkan tingkat pengeluaran kalori, tingkat kebutuhan kalori. Kalau yang di Permenaker 5 tahun 2018 di pedoman teknisnya itu sudah disebutkan jenis kegiatannya. Misalnya ketika dia beristirahat, duduk santai, laju metabolit rata-rata 65 misalnya. Kalau dia cuma menulis, mengetik, angkat-angkat dokumen, dia masih kategori laju metabolit rendah. Jadi kita sesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Itulah nanti yang kita sandingkan dengan nilai NAB-nya atau kita jadikan patokan untuk penentuan nilai NAB. Tapi kalau di SNI yang harus kita lakukan adalah kita melakukan perhitungan. Jadi ada perbedaan ya beban kerja, perhitungan beban kerja untuk laki-laki dengan beban kerja untuk perempuan. Mungkin kalau yang di SNI ini dia sedikit
lebih effort Bapak Ibu dokter karena setiap pekerjaan harus dirincikan, kemudian dilihat apakah dia duduk berdiri, apakah sambil berjalan, misalnya mengangkat sambil berjalan, atau berjalannya sambil naik tangga, itu faktor pengalinya itu berbeda dengan eh, kalau yang pedoman teknis tadi kan kita langsung judgement. Oh, sesuai pedoman teknis kalau dia cuman duduk-duduk ngetik menulis itu masuk kategori rendah. Tapi kalau di sini kita betul-betul harus menghitung atau mengukur apakah beban kerjanya itu betul di kategori rendah atau tidak. Nah, kekurangan dari SNI ini adalah dia hanya mengkategorikan secara tiga kategori, ada ringan, sedang, dan berat, tapi tidak ada untuk yang sangat berat. Sementara kalau kita lihat yang nilai ambang batas untuk penentuan beban kerja itu ada kategori sangat berat. Oke, sebelum ke sana, nah ketika misalnya kita sudah ketahui eh, beban kerjanya, katakanlah dia masuk kategori ringan, maka kita make sure lagi selama bekerja itu dia ada di area kerja itu berapa lama. Misalnya si A itu bekerja 8 jam, tapi di area workshop dia cuma 4 jam. Artinya selama 4 sampai 5 jam di area workshop, 3 jam, sorry, 2 jamnya mungkin dia ada di tempat lain. Jadi kita masih kategorikan dia di beban kerja, katakanlah kalau workshop ya sedang, kemudian kita lihat waktu kerjanya, kalau 4 jam dari 8 jam artinya sekitar 50%. Nah, berarti kita tentukan NAB-nya dia ada di 29. Sehingga hasil pengukuran dari heat stress monitor nanti kita sandingkan dengan angka 29. Kalau misalnya hasil nilai ISBB-nya 28,5, maka dia masih di bawah NAB yang sudah ditentukan oleh Permenaker 5. Nah, ini ada contoh pengukuran apa untuk penentuan beban kerja berdasarkan SNI, tapi saya mungkin tidak akan lama di sini ya. Bisa dibaca. Ini tadi yang saya sampaikan untuk perhitungan waktu kerja. Nah, waktu kerja efektif dibagi dengan waktu kerja total kali 100% untuk penentuan nilai NAB-nya. Nah, ketika kita sudah lakukan pengukuran iklim kerja panas sudah diperoleh eh, datanya sudah kita ketahui apakah tenaga kerjanya bisa berdampak atau tidak. Nah, kita lihat dulu dampak dari iklim kerja. Jadi secara umum, ini secara umum ya Bapak Ibu dokter, itu ada 5 dampak yang bisa ditimbulkan dari iklim kerja panas. Yang pertama mungkin heat rash atau umumnya biang keringat ya, ada muncul bintik-bintik merah, gatal, metabolisme keringat yang berlebih, itu sudah menunjukkan bahwa tenaga kerja itu sudah terkena dampak dari panas di area kerja tersebut. Nah, ketika sudah diketahui bahwa tenaga kerja berdampak, kan masih dalam kategori ringan ya, dampak ringan, maka kita bisa melakukan pengendalian. Jadi nanti arahnya sasaran dari Bapak Ibu dokter adalah ranahnya adalah rekomendasi untuk pengendalian. Kemudian dampak kedua bisa ada kram. Jadi kram akibat panas itu banyak dirasakan misalnya pada otot perut, di tangan, di kaki. Bedanya apa dengan kram-kram pada umumnya? Jadi kalau kram akibat panas itu eh, pekerjanya itu tidak banyak melakukan aktivitas fisik di area kerja itu, tapi tiba-tiba merasa kram. Ya, jadi biasanya kan kalau kram itu ototnya akibat aktivitas berlebih misalnya. Tapi kalau yang aktif heat cramp ini atau kram panas ini biasanya tidak banyak aktivitas, tapi tiba-tiba terasa ada kram, mulai ada rasa yang mati rasa pada yang dialami oleh pekerja, maka dia sudah masuk ke dampak heat cramp. Terus ada yang namanya kelelahan akibat panas. Jadi mulai ada apa
sudah merasa badannya jadi kayak rasa-rasa sumeng atau rasa-rasa kayak mau sakit, rasa-rasa demam, terus sudah ada rasa-rasa pusing, mual, eh, dicek denyut nadinya lemah, pupilnya dicek pupilnya melebar, berarti dia bisa jadi kena yang namanya kelelahan akibat panas. Atau bisa berlanjut kepada serangan panas. Jadi kalau serangan panas ini biasanya sudah ada indikasi mengarah ke kehilangan kesadaran. Jadi eh, sudah dampaknya sudah lebih besar. Kemudian ada juga yang namanya head syncope. Kalau head syncope biasanya kalau dia misalnya pekerjanya terpapar matahari langsung ya atau berada di lingkungan yang sangat panas. Nah, tiba-tiba dia apa ya blackout, tiba-tiba dia merasa kok penglihatannya berkunang-kunang akibat perpaduan berada di area panas dan berdiri misalnya. Itu biasanya pekerjaan yang mengalami heat syncope. Nah, kalau kita sudah tahu dampaknya, tentu arahnya adalah pengendalian. Kalau kita lihat hierarki pengendalian, ada 5 ya. Yang pertama eliminasi menghilangkan fisik dari bahaya, artinya kita hilangkan sumber panasnya. Jadi kalau semakin ke atas itu dia semakin efektif, tapi kemungkinan atau pelaksanaannya biasanya lebih susah dibandingkan yang paling bawah. Misalnya saja untuk tahapan eliminasi itu akan lebih susah mengeliminasi sumber panas ya ketimbang mungkin yang APD ya atau eh, rekayasa teknik misalnya. Kalau misalnya sumber panasnya berasal dari alat-alat produksi, ini kalau pengalaman saya itu banyak pada industri-industri makanan kemasan, katakanlah yang buat Indomie, sorry, buat mie instan, maaf, buat mie instan ya itu biasanya ada proses yang menghasilkan panas atau buat kue baking itu ada proses yang menghasilkan panas. Nah, ini akan susah kita eliminasi sehingga kita ke substitusi. Apakah kita bisa ganti mesinnya dengan mesin yang lebih pengeluaran panasnya lebih minim? Kalau misalnya ovennya terbuka, apakah bisa kita ganti dengan oven yang tertutup untuk meminimalisir panas? Tapi ini juga biasanya agak susah ya, karena ini akan banyak berkaitan dengan atau banyak mengganggu proses produksi di area kerja itu. Sehingga yang paling banyak dilakukan oleh eh, dalam hal pengendalian ini adalah rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Untuk rekayasa teknik dari iklim panas bisa dengan mengisolasi manusianya atau mengisolasi sumber panasnya atau menambah katakanlah kayak blower ya agar sirkulasi udara bisa ada di area kerja itu jika memungkinkan ya sehingga panasnya bisa keluar bertukar dengan udara yang lebih dingin mungkin misalnya atau kita isolasi mesinnya kita berikan penutup kita batasi paparan manusia mesin terhadap manusianya kita kasih penutup di mana cuman ngecek mungkin dari luar kita pasangi jendela untuk mengecek contohnya atau manusianya kita isolasi kita berikan apa ya batasan jarak misalnya atau waktu untuk berada di area kerja tersebut atau kita lakukan rekayasa secara administrasi. Kalau rekayasa secara administrasi, kita banyak menyentuh ranah SOP misalnya. Contohnya kita atur waktu kerja, waktu istirahat, tenaga kerja di situ yang tadinya mungkin harus standby 2 jam, kita kurangi menjadi 1 jam. Yang tadinya mungkin tidak disediakan air minum, kita ganti menjadi disediakan air minum. Yang tadinya mungkin dari area kerja panas langsung ke area kerja dingin, kita mungkin berikan ruangan untuk aklimatisasi dulu sebelum terpapar dengan iklim kerja yang lebih ekstrim. Misalnya kalau memang iklim kerja antar jarak antar
area kerja itu ekstrim dalam artian selisih derajatnya ada 5 derajat misalnya. Kalau selisihnya 5 derajat antara ruang produksi dengan ruang administrasi misalnya, maka kita harus menyarankan untuk ada ruang untuk aklimatisasi tenaga kerjanya sebelum berpindah ke ruang satunya yang lebih panas atau lebih dingin. Atau kita bisa atur secara shifting, misalnya si A hari ini eh, yang kalau misalnya area kerja lain itu bisa 3 shift, nah yang di area produksi misalnya kita atur menjadi 8 shift. Jadi setiap beberapa menit saja atau beberapa jam saja paparannya oleh pekerja. Nah, itu adalah pengendalian-pengendalian secara administrasi atau kita atur cara kerjanya, kita atur SOP-nya. Dan yang terakhir, yang paling mudah adalah menggunakan alat pelindung diri. Misalnya ya, untuk area kerja yang sangat panas, pekerja bisa diberikan baju kerja khusus yang di dalamnya ada pendingin misalnya. Eh, atau kalau memang eh, tidak memungkinkan, kita atur tenaga kerjanya menggunakan pakaian kerja khusus yang tidak terlalu panas, tapi bisa menyerap keringat, contohnya. Seperti itu. Jadi APD itu biasanya paling apa ya, paling mudah untuk dilakukan, tapi efektivitasnya lebih kecil ketimbang dengan langkah-langkah pencegahan yang lain. Oke, Bapak, Ibu Dokter, materi saya tidak banyak ya. Sampai di sini saja mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Namun sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Dokter yang ingin bertanya, boleh silahkan. Bagaimana Bapak Ibu Dokter? Untuk materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Bagaimana? Dari Dokter Inas, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dok? Dari cukup. Atau dari Dokter Alif, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dok? Dokter Alif? Izin dokter untuk berdiskusi. Boleh, silakan, Dokter. Ya, terima kasih sudah dijelaskan tentang eh, klaim di tempat bekerja. Ya, ini cuman menanyakan tentang kita tahu kalau hierarki tadi yang pertama ada mengeliminasi dan sampai ke APD. Dan semua itu nanti apabila kita mau menerapkan atau mengimplementasikan semuanya itu pasti akan melibatkan kos yang berbeda-beda ya dok ya. Kan seperti itu. Jadi bagaimana sih lingkup kita sebagai dokter perusahaan ini agar bisa mengimplementasikan apa yang kita lihat, yang kita nilai sebagai sebuah sebuah resiko, nanti kita ajukan ke lintas-lintas direksi yang lain agar bisa diakses seperti itu. Mohon izin. Baik, terima kasih dok. Mungkin langsung saja ya dok ya. Jadi gini dok, biasanya itu kalau di area kerja kan minimal setahun sekali ada suatu rapat besar. Nah, salah satunya mungkin yang dibahas adalah kondisi dari area kerja dalam hal ini lingkungan kerja dan
upaya pengendalian yang mungkin bisa dilakukan. Nah, untuk pengendalian, Dok, biasanya tidak semua harus dilakukan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi dari perusahaannya atau dari tempat kerjanya. Kalau tadi seperti saya katakan, eliminasi itu adalah hal yang sangat kecil kemungkinannya bisa kita terapkan karena dia betul-betul menghilangkan sumber panasnya, misalnya kalau iklim kerja kita hilangkan sumber panasnya, maka kita bisa skip ke langkah selanjutnya. Jadi meskipun kita harus berdasarkan hierarki, tapi kita lihat juga yang mana yang paling memungkinkan kita lakukan. Jadi ketika ada apa ya, ada pertemuan mungkin ada sudah membahas risiko-risiko di lingkungan kerja, maka Bapak Ibu dokter bisa memberikan rekomendasi keterkaitan mungkin antara lingkungan kerja dengan kondisi lingkungan kerja dengan tenaga kerjanya. Misalnya seperti ini, Dok. Kalau memang ada area kerja dengan iklim kerja panas, ya, Bapak Ibu dokter bisa merekomendasikan misalnya pembatasan waktu paparan tenaga kerja karena eh, di apa ya, dicegah untuk melakukan pencegahan terhadap dampak-dampak iklim kerja. Jadi bisa langsung ke langkah administrasi misalnya, Dok, rekayasa administrasi atau eh, tet- langsung ke rekayasa teknis atau mungkin langsung APD itu boleh. Tapi yang paling umum adalah biasanya ya kita mengatur dari segi tenaga kerjanya bagaimana biar tetap bisa bekerja, produksinya tetap jalan, tapi juga memperhatikan kondisi kesehatan dari tenaga kerja ini. Jadi kalau Bapak Ibu dokter kan nanti rekomendasinya banyak terkait kesehatan pekerja nih biasanya. Jadi eh, saya sarankan nanti kondisinya tetap memperhatikan dua hal itu, Dok. Jadi hasil pengukuran lingkungan biasanya disandingkan dengan data kesehatan tenaga kerja. Kalau memang ada tenaga kerja, katakanlah yang sudah usia lanjut ya, usia lanjut, kemudian sudah ada riwayat tekanan darah tinggi atau tenaga kerja yang hasil pengukuran psikologi atau stres kerjanya ternyata dia memiliki kecenderungan untuk mengalami stres kerja yang tinggi, maka seminimal mungkin ditempatkan di atau meminimalisasi paparan terhadap iklim kerja panas karena ada pengaruhnya misalnya pengaruh terhadap tekanan darah, kesehatan mental dan lain-lain. Jadi biasanya kayak gitu, Dok. Kalau dokter sama para medis di perusahaan itu eh, langkah-langkah pencegahannya itu banyak langsung yang menyentuh pekerjanya gitu, Dok. Tapi tetap memperhatikan kondisi dari tempat kerjanya. Kurang lebih seperti itu, Dok ya. Semoga sih penjelasan saya bisa menjawab. Jadi tidak harus semua langkah kita lakukan gitu, Dok. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu dokter? Sambil menunggu, mungkin izin untuk dokumentasi terlebih dahulu, Ibu. Baik, Bapak Ibu dokter, izin untuk bisa open kamera terlebih dahulu. Kita akan sesi dokumentasi untuk materi ini. Baik, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kita diskusikan? Masih ada cukup waktu. Apa sudah cukup jelas? Mungkin sepertinya sudah cukup, Ibu, dari Bapak Ibu dokter. Boleh terakhir untuk close statement-nya, Bu, dari Ibu Rahma. Baik, terima kasih Mbak Rivia, terima kasih Bapak Ibu dokter atas diskusi dan perhatiannya. Jadi memang Mbak kalau biasanya ya kalau saya ngajar-ngajar di kelas dokter, biasanya kalau hal-hal yang sifatnya lebih teknis begini mungkin tidak banyak
ada, tapi mungkin tidak banyak diskusi ketimbang dengan materi-materi kesehatan yang kalau saya membawakan materi kesehatan. Jadi mungkin yang perlu saya tekankan kembali Bapak Ibu dokter, karena Bapak Ibu dokter nantinya akan sebagai penanggung jawab dari program pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja, maka nanti peran Bapak Ibu dokter keterkaitan dengan lingkungan kerja adalah banyak ke ranah-ranah yang sifatnya rekomendasi. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu dokter memberikan rekomendasi berdasarkan dengan kondisi lingkungan kerja dan kondisi dari pekerjanya. Saya harapkan Bapak Ibu dokter bisa bekerja dengan baik, bisa sukses melaksanakan apa ya, pekerjaannya dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan mungkin saya bilang saya menunaikan saya ingin memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kembali bagi Bapak Ibu dokter yang sedang merayakan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan diskusinya. Cukup Mbak Arifia, saya kembalikan ke Mbak Arifia. Baik, terima kasih Bu Rahmi atas penyampaian materi pada hari ini. Mungkin izin untuk berlanjut kegiatan selanjutnya ya, Bu. Baik, Oke, terima kasih Mbak. Saya izin terima untuk stop auto live ya. Terima ya, kasih. terima kasih, Bu. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan dokter sekalian, untuk kegiatan pada hari ini kita sudah selesai. Mungkin izin untuk mengingatkan bagi yang belum mengisi link absensi untuk hari ini, mohon untuk dapat isi link absensi terlebih dahulu. Untuk kegiatan besok, kita akan dimulai pukul 7.30. Nanti akan dimulai untuk sesi pertama itu barengan dengan kelas A, jadi kelas gabungan kembali. Lalu nanti dilanjut pada 10.30 baru kita masuk kembali ke kelas masing-masing. Dan untuk besok juga kita akan hanya setengah hari saja, nanti baru dilanjut dengan hari Sabtu juga setengah hari. Mungkin itu saja sih pengumuman dari saya. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di besok hari. Terima kasih, Bapak Ibu Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Kak.